siswa kelas 10 Usaha Layanan Wisata dari SMK Bahan Siang Bogor bersama tim guru pembimbing mengisahkan sejarah kebudayaan Bogor dalam film pendek dokumenter. Selamat menyaksikan. Yes, yes, go! Wow, this is very interesting. I will build a botany that will remember throughout the universe. Welcome, sir. This is forest location I told you about a few days ago. Take a look. Wow, this is very beautiful. What plants have you drawn up? The concept that I have put together is that forest I will become a botany that is famous throughout the universe and fulfills the need of various superior plant seeds in the Netherlands. What do you think? Yes, I really agree about that. This forest is very beautiful and the nature is very suitable for planting various trees which will be very beneficial for economic development in the future. So, this is the botany that I will pioneer after George left for the Netherlands. What do you think about this botanical garden? Wow, this is very good and beautiful if developed. I think I'm very comfortable in Indonesia and I feel I don't want to return to my home country and will stay in Indonesia to develop the Bogor Botanical Garden. What do you think? I agree to accompany you in this country and develop the Bogor Botanical Gardens with you. I always be on your side, love. I love you, Olivia. I hope I can spend more time with you, Olivia. I want to build a monument to Lady Olivia as proof of my love. Nama saya Ardi. Saya di sini sebagai staf dari Visitor Center Kebun Raya Bogor. Izin wawancara ya, Pak? Silakan. Kebun Raya Bogor ini mungkin dibangun ya, itu pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Yaitu seorang ahli botani berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Renoir.
ceritanya dari Mr. Edward, yaitu ingin kebun raya Bogor ini dijadikan tempat untuk sebagai tempat untuk menanam, meneliti dan memperbanyak tumbuhan atau tanaman yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Tentunya tanaman ini yang mempunyai nilai ekonomi atau nilai jual. Luas kebun raya Bogor pertama didirikan 47 hektar. Ya, sekarang itu bertambah menjadi 87 hektar. Yang kelima, berapa banyak pohon langka yang masih tersisa sampai sekarang? Pohon langka atau pohon koleksi? Mungkin lebih tepatnya pohon koleksi ya. Oke. Pohon koleksi di kebun raya Bogor ini sekitar 3.000 jenis. Banyak ya Pak. Itu tadi kan pertama didirikan hanya 47 hektar. Nah, sekarang pertama kan menjadi 87 hektar. Tentunya ada pertambahan dan penambahan pohon koleksinya juga. Oh ada, setiap tahun kita peringati. Ya, kita peringati karena untuk mengenang itu setiap tahun. Tanggal berapa tuh Pak? Itu tanggal 18 Mei. Tetapi pasti itu biarpun misalnya acara besarnya seminggu kemudian, tetapi tanggal 18 Mei itu pasti kita memperingati. Itu biarpun kecil tapi memperingati. Pengembangan banyak di sini karena di kebun raya Bogor sendiri untuk pengembangan apa nih di bidang apa? Struktur dari penambahan pohon koleksinya atau memperbagus landscape kebun raya Bogornya. Mungkin dari ininya ya, Koleksi. dari landscape-nya ya. Ya. Ya, dari landscape-nya mungkin banyak sekali di kebun raya Bogor ini. Dulunya kan hanya ditanami begitu saja. Terus sekarang banyak dibuat taman-taman juga, ya. Terus juga tempat ini ya, penelitiannya juga ada, tempat pembibitannya juga. Iya, kebun raya Bogor merupakan suatu tempat rujukan bagi peneliti yang ada di dunia. Ya. Saya kurang tahu, tapi saya akan menyebutkan saja. Oke. Yaitu diantaranya seperti jenis burung, ada reptil, seperti ular, terus juga musang, dan di sini masih ada. Masih ada ya. Apa yang menjadi prioritas utama pelestarian kebun raya Bogor tiap tahun? Prioritas utamanya yaitu membuat atau kebun raya Bogor ini lebih baik dari sebelumnya, dari segi pelayanannya, dalam segi dalam segi landscape-nya, juga memperbanyak variasi tumbuhannya, dan sebenarnya sih intinya di pelayanan dulu. Banyak sekali itu pengembangan untuk pembuatan rumah kaca anggrek, terus taman-taman di renovasi juga, banyak sih ya, banyak di jembatan dibagusin. Ada, karena kita tadi saya sudah sebutkan di sini juga ada pemerintah. Jadi untuk namanya di tempatnya itu reintroduksi tanaman langka, itu ada di sini. Itu khusus untuk jenis-jenis koleksi tumbuhan yang langka. Jadi didatangkannya dengan cara apa? Itu dengan cara, karena kebun raya Bogor ini mempunyai program namanya disebutnya eksplorasi. Jadi eksplorasi itu ada timnya itu terdiri dari peneliti, terus teknisi kebun itu mencari jenis tumbuhan yang langka, yang sudah punah,
yang sama jenisnya itu dicari di seluruh Indonesia. Itu nanti dibawa ke sini, di sini nanti ditaruh dulu, pertama itu di rest dulu di sini, biar sama suhu udaranya di pembibitan itu, baru nanti setelah itu baru ditanam. Nah, sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Pak. Sama-sama ya, selamat pagi. The 5 Pillars of Kebun Raya. First, conservation, visitor center, and museum. Preserving the diversity of plant species ex situ. Conservation outside of the natural habitat, as reference collection with high scientific value to develop potential for sustainable use, as well as being an important backup for efforts to restore plant species threatened, with extension and restore degraded lands. Second, neutral tourism. Borneo trees eucalyptus oil, creating neutral tourism that has scientific content, while also being refreshing and inspiring to support a better social life. The third, education, providing clearer information for the visitors to increase knowledge in the fields of botany, conservation, the environment, and plant use, as well as to stimulate the growth and development of community awareness, concern, responsibility, and commitment to plant conservation. Fourth, environmental service, replanting butterflies dead palm trees, providing an ecological impact on improving environmental quality, which includes water management, biodiversity, carbon absorption, and landscape beauty. Fifth, research lab Eagle, carrying out and facilitating various research and development activities in the fields of conservation, domestication, and plant reintroduction, as well as economic botany. Pohon jodoh. Pohon ini disebut dengan pohon jodoh. Pohon yang di sebelah kanan merupakan meranti tembaga berasal dari Sumatera sebagai laki-laki. Dan pohon yang di sebelah kiri merupakan beringin putih berasal dari Malaysia sebagai perempuan. Kedua pohon ini berusia 157 tahun. Konon katanya apabila pasangan berfoto di pohon jodoh akan menikah. Pohon kayu putih. Pohon kayu putih ini biasa dibuat untuk minyak kayu putih. Wangi minyak kayu putih berasal dari daunnya yang sudah kering atau terinfeksi, dan hangat minyak kayu putih berasal dari batangnya. Kenari babi merupakan jenis kenari besar berbani dan berakar adventif yang keluar dari bagian bawah batang. Bijinya dapat dikonsumsi sebagai pengganti buah almond dan dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan seperti cincin, gantungan kunci, aksesoris, dan cendera mata. Pohon beringin. Pohon beringin termasuk jenis pohon dengan tampilan unik karena terdapat akar gantung yang menjadi ciri khas dari pohon ini. Pohon beringin ini adalah salah satu pohon yang sangat bersejarah di Kebun Raya Bogor karena pohon beringin ini ditanam langsung oleh Insinyur Soekarno. Taman Teisman. Taman Teisman dibangun pada tahun 1884 oleh Dr. Melchior Treuw sebagai bentuk penghargaan kepada Johannes Elias Teisman atas jasa-jasanya terhadap perkembangan Kebun Raya Bogor. Pada zaman Belanda, taman ini dibuat sebagai taman mawar bergaya Prancis dengan mengikuti pola taman formal Eropa yang ditata secara simetris. Professor Caspar Boer Karl Renoir, founder and first leader of the Bogor Botanical Gardens. The park was built in 1884 by Dr. Melchior Treuw as a form of appreciation to Johannes Elias Teisman above his services to development of Bogor Botanical Gardens. At the time of the Netherlands,
This garden was created as a French-style rose garden that follows the pattern of a European formal garden, which is arranged symmetrically.